Apakah sebenarnya arti menjadi orang yang adil? Apakah keadilan berarti mematuhi hukum? Apakah keadilan berarti membantu teman dan menghukum musuh? Atau mungkinkah keadilan hanyalah alat yang digunakan oleh orang-orang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka? Lebih dari 2000 tahun yang lalu, seorang filsuf Yunani bernama Plato mencoba menjawab pertanyaan tersebut melalui salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran manusia, yaitu Republik, atau dalam bahasa Yunani, Politeia. Buku ini bukan sekedar pembahasan tentang politik, bukan pula sekedar tentang hukum. Republik adalah pencarian tentang bagaimana manusia seharusnya hidup. Dan dalam 4 buku pertamanya, Plato membawa kita dalam perjalanan intelektual yang luar biasa. Dari perdebatan tentang keadilan hingga penemuan struktur jiwa manusia itu sendiri. Cerita dimulai ketika Socrates menghadiri sebuah festival di pelabuhan Pireus. Di sana ia bertemu Cephalus, seorang pria tua kaya yang merasa tenang menghadapi akhir hidupnya. Karena selama hidup ia telah jujur dan membayar semua hutangnya. Menurut Cephalus, keadilan berarti berkata benar dan membayar apa yang menjadi kewajiban kita. Namun Socrates segera menunjukkan kelemahan definisi ini. Jika seorang teman menitipkan senjata kepada kita, lalu suatu hari datang dalam keadaan gila dan meminta senjata itu kembali, apakah mengembalikannya tetap merupakan tindakan yang adil? Tentu tidak, karena tindakan tersebut justru dapat membahayakan banyak orang. Maka keadilan tidak bisa sekedar berkata jujur dan membayar hutang. Setelah Cephalus, Polemarchus mengajukan definisi baru. Menurutnya, keadilan adalah membantu teman dan merugikan musuh. Pandangan ini terdengar masuk akal, tetapi Socrates kembali bertanya, bagaimana jika kita salah menilai siapa teman dan siapa musuh? Dan lebih jauh lagi, apakah orang-orang yang benar-benar adil akan sengaja membuat orang lain menjadi lebih buruk? Jika keadilan adalah kebajikan, bagaimana mungkin ia menghasilkan keburukan? Maka definisi ini pun runtuh. Kemudian muncul tokoh yang paling agresif dalam buku 1, namanya Thrasymachus. Menurutnya, semua pembicaraan sebelumnya terlalu naif. Ia menyatakan, keadilan hanyalah kepentingan pihak yang lebih kuat. Penguasa membuat hukum demi keuntungan mereka sendiri. Rakyat yang mematuhi hukum disebut adil. Dengan kata lain, keadilan hanyalah alat politik. Bahkan lebih jauh lagi, Thrasymachus berpendapat bahwa ketidakadilan seringkali lebih menguntungkan daripada keadilan. Para tiran, penipu, dan penguasa licik sering terlihat lebih sukses daripada orang jujur. Namun Socrates menolak kesimpulan ini. Menurutnya, orang yang tidak adil mungkin tampak berhasil secara lahiriah, tetapi jiwanya dipenuhi konflik dan ketidakteraturan. Diskusi buku 1 berakhir tanpa definisi final tentang keadilan. Tapi satu hal telah menjadi jelas, pencarian baru saja dimulai. Jika buku 1 bertanya apa itu keadilan, maka buku 2 bertanya, mengapa seseorang harus hidup adil? Glaucon dan Adeimantus menantang Socrates dengan argumen yang jauh lebih sulit daripada Thrasymachus. Mereka meminta Socrates membuktikan bahwa keadilan baik pada dirinya sendiri, bukan sekedar menghasilkan reputasi baik atau menghindarkan hukuman. Untuk menguji moralitas manusia, Glaucon menceritakan kisah terkenal tentang cincin Gyges. Cincin ini membuat pemakainya tidak terlihat. Dengan kekuatan tersebut, Gyges membunuh raja dan merebut takhta. Lalu Glaucon bertanya, jika ada 2 cincin seperti itu, satu diberikan kepada orang adil, satu lagi kepada orang yang tidak adil, apakah keduanya akan bertindak berbeda? Menurut Glaucon, hampir tidak. Karena kebanyakan manusia berlaku baik hanya karena takut hukum. Pertanyaan ini tetap relevan hingga sekarang. Jika tidak ada seorang pun yang mengetahui tindakan Anda, apakah Anda tetap akan melakukan hal yang benar? Glaucon kemudian mengajukan eksperimen yang lebih ekstrim. Bayangkan ada 2 orang. Yang pertama benar-benar adil, tetapi dianggap jahat oleh semua orang. Yang kedua sangat tidak adil,
tetapi dianggap suci oleh masyarakat, siapa yang lebih bahagia? Jika kebahagiaan hanya bergantung pada pujian dan status sosial, maka orang jahat yang pandai berpura-pura akan selalu menang. Karena itulah Sokrates harus menunjukkan bahwa keadilan memiliki nilai yang lebih dalam daripada sekedar penilaian masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, Sokrates mengusulkan pendekatan baru. Mungkin keadilan terlalu sulit dilihat dalam satu orang, karena itu mereka harus mencarinya dalam sesuatu yang lebih besar, yaitu sebuah negara. Dan dari sinilah proyek besar pembangunan negara ideal dimulai. Setelah merancang negara ideal, Plato bertanya, siapa yang akan menjaganya? Jawabannya adalah para guardian atau penjaga negara. Tetapi bagaimana cara menciptakan penjaga yang baik? Menurut Plato, jawabannya adalah pendidikan. Plato percaya bahwa cerita yang didengar anak-anak akan membentuk karakter mereka. Karena itu ia menolak kisah-kisah yang menggambarkan para dewa sebagai makhluk licik, pembohong, atau tidak bermoral. Jika anak-anak tumbuh dengan cerita seperti itu, mereka akan menganggap perilaku buruk sebagai sesuatu yang normal. Plato juga percaya bahwa musik bukan sekedar hiburan. Musik membentuk jiwa. Irama dan harmoni mempengaruhi karakter manusia. Karena itu negara harus memperhatikan jenis musik yang digunakan dalam pendidikan. Musik yang baik menghasilkan jiwa yang baik. Selain musik, para penjaga juga harus menjalani latihan fisik. Tetapi tujuan latihan bukan hanya tubuh yang kuat. Tujuannya adalah keseimbangan. Terlalu banyak kelembutan menghasilkan kelemahan. Terlalu banyak kekerasan menghasilkan kebrutalan. Negara ideal membutuhkan manusia yang berani sekaligus bijaksana. Pada akhir buku 3, Plato mulai membahas siapa yang layak menjadi penguasa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling populer, melainkan mereka yang telah terbukti tetap setia kepada kebaikan, bahkan ketika menghadapi penderitaan, godaan, dan kekuasaan. Disinilah lahir gagasan awal tentang philosopher king atau pemimpin filsuf yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam buku-buku berikutnya. Buku 4 merupakan titik balik terbesar dalam seluruh Republik karya Plato. Di sini dia akhirnya menemukan definisi keadilan yang telah dicari sejak awal. Sokrates mulai dengan mencari 4 kebajikan utama dalam negara, yaitu kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Kebijaksanaan berada pada para penguasa, keberanian berada pada para guardian. Pengendalian diri muncul ketika seluruh masyarakat menerima tatanan yang benar. Tetapi di manakah keadilan? Tiba-tiba Sokrates menyadari bahwa jawabannya sudah ada sejak awal. Keadilan adalah setiap bagian melakukan tugasnya sendiri dan tidak mencampuri tugas bagian lain. Petani bertani, pengrajin membuat barang, prajurit menjaga negara, penguasa memimpin. Ketika semua menjalankan fungsi yang sesuai, negara menjadi harmonis, dan harmoni itulah keadilan. Namun Plato tidak berhenti pada negara. Ia beralih kepada manusia. Menurutnya, jiwa manusia yang terdiri dari 3 bagian, yaitu rasio, bagian yang berpikir, semangat, bagian yang menghasilkan keberanian dan harga diri, dan hasrat, bagian yang menginginkan kesenangan dan kenikmatan. Konflik dalam hidup terjadi karena ketiga bagian ini sering bertentangan satu sama lain. Manusia yang adil adalah manusia yang teratur dari dalam. Rasio memimpin, semangat membantu rasio, hasrat mengikuti keduanya. Ketika susunan ini berjalan dengan baik, manusia hidup dalam harmoni. Ketika hasrat mengambil alih dan menguasai seluruh hidup, lahirlah ketidakadilan. Disinilah Plato menyampaikan salah satu gagasannya yang paling terkenal. Keadilan bagi jiwa sama seperti kesehatan bagi tubuh. Tubuh yang sehat dapat berfungsi dengan baik. Tubuh yang sakit tidak dapat menjalani kehidupan yang baik, meskipun memiliki kekayaan dan kemewahan.
Begitu pula jiwa. Keadilan adalah kesehatan jiwa. Ketidakadilan adalah penyakit jiwa. Karena itu, orang yang tidak adil sebenarnya sedang merusak dirinya sendiri. Setelah menemukan bahwa keadilan adalah harmoni dalam negara dan dalam jiwa manusia, Sokrates sebenarnya hendak melanjutkan pembahasannya menuju bentuk-bentuk negara yang rusak. Namun para pendengarnya menghentikannya. Mereka merasa ada satu bagian penting yang belum dijelaskan. Bagaimana sebenarnya kehidupan para penjaga negara atau guardian? Bagaimana keluarga mereka? Bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan? Dan bagaimana sistem itu dapat dijalankan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuka buku 5, salah satu bagian paling kontroversial sekaligus revolusioner dalam seluruh republik. Di sini Plato memperkenalkan apa yang disebut sebagai 3 gelombang besar, yaitu 3 gagasan yang begitu radikal sehingga bahkan Sokrates sendiri mengakui bahwa banyak orang akan menertawakannya. Namun menurut Plato, tanpa ketiga gagasan ini, negara yang benar-benar adil tidak akan benar-benar terwujud. Gagasan pertama Plato terdengar sangat biasa bagi masyarakat modern. Tetapi pada abad keempat sebelum Masehi, gagasan ini nyaris tidak terpikirkan. Plato bertanya, jika perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk menjadi penjaga negara atau guardian, mengapa mereka tidak menerima pendidikan yang sama? Pada zaman Plato, sebagian besar perempuan Yunani tidak memperoleh pendidikan politik maupun militer. Peran mereka terbatas pada urusan rumah tangga. Namun Plato menolak asumsi tersebut. Ia mengakui bahwa secara umum laki-laki lebih kuat secara fisik. Tetapi kekuatan fisik bukan satu-satunya ukuran kemampuan manusia. Yang lebih penting adalah bakat, kecerdasan, keberanian, dan karakter. Dan dalam semua hal itu, perempuan juga dapat memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Karena itu Plato menyimpulkan, jika seorang perempuan memiliki bakat sebagai penjaga negara, ia harus menerima pendidikan yang sama, musik yang sama, latihan fisik yang sama, pendidikan militer yang sama, bahkan kesempatan yang sama untuk memimpin negara. Bagi dunia Yunani kuno, ini adalah gagasan yang sangat revolusioner. Plato menggunakan analogi sederhana. Ia bertanya, apakah seekor anjing penjaga jantan dan betina memiliki tugas yang berbeda? Tidak. Keduanya menjaga kawanan, berburu, dan keduanya melindungi. Perbedaannya hanya pada tingkat kekuatan fisik. Jika demikian, mengapa manusia harus memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda dalam urusan negara hanya karena perbedaan biologis mereka? Menurut Plato, yang harus diperhatikan adalah kemampuan seseorang, bukan jenis kelaminnya. Dan dalam hal ini, Plato jauh melampaui zamannya. Gelombang kedua, keluarga dan anak-anak milik bersama. Judul gelombang kedua. Jika gelombang pertama terdengar progresif, gelombang kedua jauh lebih mengejutkan. Plato mengusulkan bahwa para penjaga negara atau guardian tidak boleh memiliki keluarga pribadi, sebagaimana masyarakat pada umumnya. Menurutnya, sumber terbesar konflik dalam masyarakat adalah kepemilikan pribadi. Orang berkelahi karena uang, karena tanah, warisan, keluarga, karena anak-anak mereka sendiri. Maka, Plato bertanya, bagaimana jika para penjaga negara tidak memiliki semua itu? Dalam negara ideal Plato, para penjaga negara atau guardian akan hidup bersama. Anak-anak yang lahir tidak akan mengetahui siapa orang tua biologis mereka. Orang tua juga tidak akan mengetahui secara pasti siapa anak biologis mereka. Semua anak akan dianggap sebagai anak bersama. Semua orang dewasa akan dianggap sebagai ayah dan ibu bersama. Tujuannya bukan menghancurkan keluarga. Tujuannya justru memperluas rasa kekeluargaan kepada seluruh negara. Plato ingin menciptakan masyarakat di mana setiap warga benar-benar merasa bahwa penderitaan orang lain adalah penderitaannya sendiri, dan kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaannya sendiri. Untuk menjelaskan idenya, Plato menggunakan analogi tubuh manusia. Jika jari kita terluka, seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Demikian pula negara ideal.
Ketika satu warga menderita, seluruh negara ikut merasakan penderitaan itu. Ketika satu warga bahagia, seluruh negara ikut berbahagia. Bagi Plato, persatuan inilah bentuk tertinggi dari keadilan politik. Hari ini, banyak orang menganggap gagasan tersebut terlalu ekstrim, bahkan berbahaya. Karena keluarga bukan hanya sumber konflik, keluarga juga sumber cinta, identitas, dan perkembangan emosional manusia. Namun penting dipahami bahwa Plato sedang berbicara khusus mengenai kelas penjaga negara atau guardian tadi. Ia khawatir bahwa seorang penguasa yang terlalu mencintai keluarganya sendiri akan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, Plato sedang berusaha menghilangkan konflik kepentingan. Lalu datanglah gelombang terbesar. Sokrates bahkan mengatakan bahwa inilah gagasan yang paling sulit diterima oleh manusia. Gagasan yang akan membuat banyak orang marah. Gagasan yang mungkin membuatnya ditertawakan. Namun Plato tetap mengatakannya. Sampai para filsuf menjadi raja, atau para raja sungguh-sungguh menjadi filsuf, penderitaan negara tidak akan pernah berakhir. Inilah salah satu kalimat paling terkenal dalam sejarah filsafat. Ketika mendengar kata filsuf, banyak orang membayangkan seseorang yang duduk sendirian membaca buku dan berbicara tentang hal-hal abstrak. Tetapi bukan itu yang dimaksud Plato. Menurut Plato, filsuf adalah orang yang mencintai kebenaran. Seseorang yang tidak mengejar kekayaan, tidak mengejar popularitas, tidak mengejar kekuasaan demi dirinya sendiri, melainkan mengejar pemahaman tentang apa yang benar dan baik. Plato membedakan antara dua jenis manusia. Yang pertama adalah pencinta penampilan. Mereka menyukai hal-hal yang tampak indah. Mereka mengejar opini, mereka mengejar popularitas. Mereka hidup berdasarkan apa yang terlihat. Yang kedua adalah pencinta kebenaran. Mereka ingin mengetahui hakikat sesuatu. Mereka tidak puas dengan penampilan luar. Mereka ingin memahami apa yang sesungguhnya benar. Menurut Plato, kelompok kedua inilah yang layak memimpin negara. Di bagian akhir buku 5, Plato mulai memperkenalkan salah satu gagasan terpenting dalam filsafatnya. Ia membedakan antara pengetahuan dan opini. Opini berkaitan dengan dunia yang berubah-ubah. Apa yang hari ini dianggap benar, besok bisa dianggap salah. Apa yang hari ini populer, besok bisa dilupakan. Sedangkan pengetahuan sejati berkaitan dengan kebenaran yang tetap. Kebenaran yang tidak berubah oleh waktu atau keadaan. Dan menurut Plato, seorang pemimpin harus dipandu oleh pengetahuan, bukan oleh opini massa. Jika buku 4 menemukan bahwa keadilan adalah harmoni dalam negara dan jiwa, maka buku 5 menjelaskan bagaimana harmoni itu dipertahankan. Plato menawarkan 3 gagasan besar. Pertama, perempuan dan laki-laki harus memperoleh kesempatan pendidikan yang sama jika memiliki kemampuan yang sama. Kedua, para penjaga negara atau guardian harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan keluarga pribadi. Ketiga, negara hanya akan mencapai keadilan sejati ketika dipimpin oleh para filsuf yang mencintai kebenaran. 3 gagasan ini terdengar radikal bahkan hingga sekarang. Namun bagi Plato, ketiganya lahir dari satu pertanyaan sederhana. Siapa yang paling layak memimpin masyarakat? Apakah mereka yang paling kaya, yang paling kuat, yang paling populer, atau mereka yang paling memahami kebenaran? Perjalanan dari buku 1 hingga buku 5 memperlihatkan perkembangan yang luar biasa, dimulai dari pertanyaan sederhana, apa itu keadilan? Lalu berkembang menjadi pertanyaan, mengapa manusia harus berlaku adil? Bagaimana pendidikan membentuk karakter? Bagaimana jiwa manusia bekerja? Bagaimana negara yang adil dibangun? Dan pertanyaan terakhir, siapa yang harus memimpin negara? Jawaban Plato sangat jelas. Keadilan bukan sekedar hukum, bukan sekedar aturan, bukan sekedar sistem. Keadilan adalah keadaan seketika setiap bagian berada pada tempat yang semestinya. Dan dunia hanya akan menjadi lebih baik ketika kekuasaan berada di tangan mereka yang mencintai kebenaran lebih daripada kekuasaan itu sendiri. Karena menurut Plato, masalah terbesar umat manusia bukanlah kurangnya kekuatan. Masalah terbesar umat manusia
adalah ketika kekuatan berada di tangan orang yang tidak memahami apa yang baik.